dari hamba Allah, lokasinya di Surabaya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya, orang tua saya setiap lebaran membuat sesajen berupa nasi, lauk pauk, lilin, rokok, kopi, dan air untuk arwah leluhur, Habib. Itu bagaimana ya Habib hukumnya? Terima kasih atas jawabannya, Habib. Kalau Anda orang Muslim, maka tidak ada kalimat sesajen. Sesajen itu untuk orang Hindu, untuk orang Buddha. Di kita namanya sodakoh, walaupun bentuknya dan caranya hampir sama. Bedanya kalau Hindu dan Buddha itu makanan atau hal-hal yang dibuat sesajen itu ditaruh di depan rumahnya, ya kadang-kadang dibiarkan itu sampai basi. Tapi kalau kita, makanan yang kita buat untuk sedekah orang tua kita, keluarga kita, itu kita sedekahkan ke fakir miskin, ke tetangga, ke mushola, ke masjid. Sama-sama sedekah, tapi kita sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan pahalanya kita berikan untuk almarhum, dan kita berikan kepada orang manusia, baik itu ustadz, langgar, manusia apapun itu manusia, bahkan binatang pun bisa menilainya sedekah ketika kita beri makan. Nah, bukan namanya sesajen, tapi di kita namanya sedekah. Hanya namanya yang berubah dan tujuannya yang berbeda, tapi kebanyakan barangnya itu ada kesamaan. Ala kulli hal, sekali lagi, kepada binatang pun menjadi sedekah. Bahkan ada cerita, ada seseorang saleh ketika meninggal dan yang memandikan mayit itu orang saleh juga. Tengah-tengah dia memandikan, si mayit ini senyum. Bisa dibayangkan alangkah terkejutnya ini. Tapi karena dia orang saleh dan yang dimandikan orang saleh, dia kenal, maka si orang ini mengatakan, saya mohon demi Allah, kau ceritakan kepada saya nanti dalam mimpi kenapa kamu senyum. Diteruskanlah proses pemandian, dikafani, disolati, dan dikubur. Malam harinya mimpi si mayit. Ditanyalah si mayit ini, kenapa kamu ketika saya mandikan kamu senyum? Kalau enam, saya ini setiap hari sedekah makanan, dan saya udah niat saya akan berikan makanan ini kepada makhluk Allah yang pertama saya temui. Maksudnya manusia yang tua, yang muda, laki, perempuan, pokoknya pertama kali saya temui saya kasihkan. Dan itu berjalan beberapa tahun. Suatu saat saya membawa makanan, tapi tidak ada satupun manusia yang saya jumpai. Datanglah himar, keledai, binatang. Udah, alas, ini rezekinya keledai. Makanan itu saya kasihkan keledai. Ternyata ketika saya meninggal, kau mandikan itu pertama pahala yang ditunjukkan oleh Allah kepada saya, memberi makan keledai. Ini menunjukkan ya hadis Nabi SAW, kullu kabidin haras sadaqah. Semua makanan yang kita berikan kepada binatang yang punya perut, itu nilainya sedekah. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid
zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.